tragedi, Kari, beracun, dendam, Masumi, Hayashi, dan rahasia di balik kekayaan Desa Sonobe. Awal mula tragedi di festival musim panas Sonobe. Pada hari Sabtu yang cerah, tanggal 25 Juli tahun 1998, distrik Sonobe di Prefektur Wakayama, Jepang, dipenuhi dengan suasana sukacita. Warga desa berkumpul untuk merayakan festival musim panas tahunan mereka. Sebuah tradisi yang selalu dinanti-nantikan. Tawa anak-anak terdengar, aroma masakan lezat menguar di udara, dan lebih dari 100 orang menikmati kebersamaan, permainan, serta hidangan khas festival. Salah satu menu andalan yang disajikan adalah kari pedas yang dimasak bersama-sama oleh para wanita di desa. Tidak ada yang menyangka bahwa hari yang penuh kebahagiaan ini akan segera berubah menjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Jepang modern. Kengerian yang menyebar cepat. Sekitar pukul 4 sore, saat festival sedang mencapai puncaknya, keanehan mulai terjadi. Satu persatu warga, baik tua maupun muda, mulai mengeluhkan pusing yang hebat, diikuti rasa mual yang tak tertahankan. Dalam hitungan menit, suasana riang gembira berubah menjadi kepanikan massal. Orang-orang mulai muntah-muntah, beberapa mengalami sesak napas, kejang, bahkan pingsan di tempat. Ambulans segera dipanggil, dan sebanyak 67 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diagnosis awal adalah keracunan makanan biasa. Mungkin karena salah satu bahan masakan sudah basi. Nama, kecepatan dan keganasan gejala yang muncul menimbulkan kecurigaan bahwa ini bukanlah keracunan makanan biasa. Dari keracunan massal menjadi pembunuhan berencana. Kecurigaan itu terbukti benar. Pada dini hari, kabar duka datang. Taketoshi Tanaka, ketua asosiasi warga sekaligus penyelenggara utama festival, dinyatakan meninggal dunia. Tragedi tidak berhenti di situ. 3 nyawa lainnya menyusul. Taka Tanaka yang berusia 53 tahun, seorang anak laki-laki bernama Hirotaka Hayashi yang baru berusia 10 tahun, dan Miyuki Tori, seorang siswi SMA berusia 16 tahun. Kematian 4 orang ini mengubah status kasus secara drastis. Penyelidik yakin bahwa ini adalah sebuah tindakan pembunuhan massal yang disengaja. Fokus investigasi langsung tertuju pada pensi-pensi besar berisi kari pedas yang menjadi hidangan utama. Hasil uji laboratorium sangat mengejutkan. Ditemukan kandungan arsenik trioksida dalam konsentrasi yang sangat tinggi, baik di dalam sisa kari maupun pada sampel muntahan para korban. Arsenik trioksida adalah racun mematikan yang biasa digunakan sebagai bahan utama dalam pestisida pembasmi hama. Seseorang dengan sengaja telah mengubah hidangan lezat itu menjadi senjata pembunuh massal. Tersangka utama Masumi Hayashi, si pendatang kaya yang terasing. Penyelidikan mengerucut pada satu nama, Masemi Hayashi, seorang ibu rumah tangga berusia 37 tahun. Masumi dan suaminya Kenji Hayashi adalah pendatang baru di desa itu. Mereka pindah 3 tahun sebelumnya dan langsung membeli salah satu rumah terbesar di Sonobe, membuat mereka menjadi keluarga terkaya di sana. Namun, kekayaan mereka tidak membuat mereka diterima. Keluarga Hayashi dikenal sangat tertutup, sombong, dan hampir tidak pernah bersosialisasi dengan para tetangga. Kecurigaan terhadap Masumi semakin kuat karena beberapa alasan. Pertama, ia adalah salah satu dari 20 wanita yang ikut memasak kari untuk festival. Kedua, beberapa saksi mata memberikan keterangan krusial. Mereka melihat Masumi sempat ditinggal sendirian di dapur umum selama kurang lebih 40 menit. Selama waktu itu, ia terlihat bertingkah aneh, mondar-mandir di dekat panci kari sambil memegang sebuah paper cup berwarna biru dan sesekali celingukan, seolah memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Yang lebih aneh lagi, setelah membantu memasak, Masumi dan keluarganya justru tidak hadir dalam perayaan festival.
membongkar kedok penipuan asuransi dan sisi gelap keluarga Hayashi. Saat polisi mendalami latar belakang Masumi dan Kenji, mereka menemukan sebuah rahasia yang jauh lebih kelam. Ternyata, kekayaan melimpah keluarga Hayashi tidak berasal dari sumber yang halal. Selama bertahun-tahun, pasangan ini menjalankan skema penipuan klaim asuransi yang sangat rapi dan kejam. Mereka tidak segan-segan mencelakai diri sendiri, teman, atau bahkan anggota keluarga untuk mendapatkan uang asuransi. Masumi pernah meracuni temannya dan bahkan suaminya sendiri dengan arsenik dalam dosis rendah agar bisa mengklaim asuransi kesehatan. Puncak dari kejahatan mereka adalah dugaan bahwa Masumi telah membunuh ibunya sendiri untuk mendapatkan uang klaim asuransi jiwa yang sangat besar. Akses terhadap arsenik pun menjadi jelas. Kenji, suaminya, dulunya adalah seorang pengusaha di bidang pembasmi rayap, sehingga ia memiliki akses mudah ke racun mematikan tersebut. Motif di balik kebrutalan, dendam yang membara. Untuk kasus kari beracun ini, motifnya bukanlah uang. Jaksa penuntut yakin bahwa tindakan Masumi didasari oleh balas dendam. Selama 3 tahun tinggal di Sonobe, Masumi merasa dikucilkan dan tidak dihormati oleh warga desa. Puncaknya adalah saat festival, ketika ia merasa sengaja ditinggal sendirian untuk memasak. Rasa sakit hati dan amarah yang terpendam selama ini meledak. Diduga, ia pulang ke rumahnya, mengambil arsenik milik suaminya, dan kembali ke dapur untuk menuangkan racun itu ke dalam panci kari. Ia ingin membalas dendam kepada seluruh desa yang telah menolaknya. Pengadilan dan akhir kisah persidangan Masumi Hayashi menjadi sorotan nasional. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah. Kenji Hayashi dihukum 6 tahun penjara atas perannya dalam kasus penipuan asuransi. Sementara itu, Masumi Hayashi dijatuhi hukuman terberat, hukuman mati atas rangkaian kejahatannya, mulai dari penipuan, percobaan pembunuhan, hingga pembunuhan massal. Setelah vonis dijatuhkan, kemarahan warga tak terbendung. Rumah mewah keluarga Hayashi dihancurkan dan dibakar hingga rata dengan tanah. Kenji akhirnya bebas pada tahun 2005. Namun, nasib Masumi tetap menjadi misteri. Sesuai dengan hukum di Jepang, tanggal eksekusi mati tidak pernah diumumkan kepada publik. Kisah kari beracun Wakayama pun menjadi pelajaran kelam tentang bagaimana rasa benci dan dendam pribadi bisa berubah menjadi tragedi yang menghancurkan satu komunitas seluruhnya.